pembukaan Pekan Raya Olahraga Nasional atau PON ke-21 di Aceh, Sumatera Utara pada 9 September kemarin berlangsung begitu meriah. Gegap gempita tarian, nyanyian, hingga pesta kembang api menandai dimulainya ajang kompetisi 4 tahun sekali itu. Dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan disaksikan langsung oleh jutaan masyarakat Indonesia. Malam pembukaan PON di Stadion Harapan Bangsa Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh itu berjalan begitu meriah dan megah. Sederet penyanyi top seperti Tiara Andini, Nabila Takiyah, hingga Firza turut sukseskan pesta olahraga akbar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun di balik gemerlap pesta pembukaan PON ke-21 pada Senin malam lalu, ada cerita pilu di baliknya. Sebelum acara digelar, warganet menyoroti lapangan Harapan Bangsa yang menjadi tempat berlangsungnya acara pembukaan PON justru digenangi air. Kuat dugaan, air tergenang akibat atap stadion utama bocor. Namun bukan hanya itu, warganet juga menunjukkan kondisi bagian belakang stadion yang masih belum rampung dibangun hingga menyisakan genangan air yang lebih luas. Menurut saya itu fatal banget ya, kesalahannya tuh itu dasar kan, karena kan itu akses ke situ kan. Jadi menurut tanggapan saya sebelum diadain seenggaknya dipersiapkan dulu lah. Dampak banjir tidak hanya dirasakan di sekitar wilayah stadion utama. Di beberapa titik pun jalanan banjir dan berlumpur juga menjadi sorotan warganet. Seperti akses jalan ke venue Gor Volley tanpa belum rampung, sehingga memaksa para atlet berjalan kaki melewati lumpur dan jalanan becek. Ironisnya, perbaikan akses jalan tersebut baru terjadi setelah viral di jagat maya. Kami jalan dari sana ya guys, jauh itu. Sampai sini jalannya menuju Gor. Seperti ini jembatannya. Pemerintah harus lebih ini lagi karena istilahnya itu kan buat olahraga bukan sembarangan ini gitu kan, harus lebih giat lagi pemerintah gitu. Makanya jangan sampai fasilitas sama ininya belum beres kayak gitu, dalam keadaan jalan aksesnya aja buruk kayak gitu kan. Pan intinya pemerintah harus lebih giat lagi. Saya sudah 4 kali melakukan monitoring dan langsung survei lapangan. Terakhir kemarin sebelum dibuka oleh Bapak Presiden saya sudah meninjau seluruh venue dan insya Allah semuanya cukup memenuhi syarat. Dan kalau ada venue yang tidak memenuhi syarat segera kita alihkan tempatnya. Misalnya untuk tinju di Medan itu sudah kita alihkan dari sebuah hotel yang exitnya terlalu terbatas untuk menghindari kemungkinan terjadi yang tidak kita inginkan. Maka kemudian kita pindahkan ke gedung olahraga dari Universitas Nomensen misalnya. Kemudian di Pak Aceh juga gitu, ada untuk woodball ya, woodball itu kita pindahkan ke lokasi biasa dipakai untuk golf sehingga luas lebih bagus. Saya cek juga kemarin untuk venue-venue yang di luar Banda Aceh seperti di Pidi, di Aceh Besar, semua insya Allah sudah siap. Kalau becek-becek gampang itu sudah. Sementara di titik lain, persiapan venue olahraga panjat tebing pun tak kalah memprihatinkan. Selain arena pertandingannya yang belum sepenuhnya rampung, tenda-tenda atlet pun belum ada. Alhasil, beberapa atlet ngemper di tenda seadanya lantaran fasilitas venue-nya belum memadai. Untuk melakukan observasi jalur. Harusnya kan pemerintah mengkoreksi kan, sebelum dia memulai itu kan pasti kan harus disiapkan dulu. Apalagi ini dia sudah bertahun-tahun, terus dia persiapannya kurang. Diselenggarakannya tuh per berapa tahun, terus masih tidak kayak gini lagi. Jadi menurut saya sih, tanggapan saya sebagai masyarakat merasa kecewa juga. Apalagi atlet-atlet yang di sana kan, karena ini kan menuju yang buat Olimpiade gitu-gitu kan.
Dan yang tak kalah memprihatinkan, berbagai keluhan dari para peserta PON pun mulai bermunculan. Salah satunya tentang keluhan keterlambatan penyediaan makanan untuk atlet yang terkesan lamban. Selain itu juga, kualitas makanan untuk para atlet pun dianggap sangat berbanding terbalik dengan anggaran budget untuk konsumsi yang angkanya saja menyentuh miliaran rupiah. Saking ramainya di sosial media, Menpora Dito Aritejo pun sampai angkat suara. Dari Banten, belum makan malam Pak? Belum ada Pak. Belum ada malam ya? Katim, belum makan malam Pak ya? Belum. Baru katanya ya Pak? Katanya. Baru katanya. Ini juga dari Banten nih Ayah ya? Apalagi saya jauh-jauh dari Cipocok. Nah itu tuh. Unboxing makan atlet PON di Aceh. Unboxing makanan dari Aceh buat atlet PON. Kita buka, ini ada kerupuk, ini ada pisang, ini sendok garpu. Kalau siap kotak-kotak untuk nasi kotak PON. Sebanyak 1.000. Untuk terkait konsumsi, rata-rata itu kejadian di Aceh. Mungkin memang bisa kita lihat realitanya, penyediaan warung makan atau dapur di Aceh itu jauh lebih sedikit daripada di Sumut. Dan di Aceh itu Bapak Ibu, jam kerjanya itu juga berbeda dengan jam kerja masyarakat atau daerah lainnya. Beliau di Aceh itu kalau tidak salah setiap azan itu harus berhenti, khususnya azan maghrib. Nah jadi memang ada keluhan juga terkait jadwal pengiriman. Tapi saya yakin ini ya bagaimanapun yang namanya kultur dengan kebutuhan harus kita cari. Kita ketahui bahwa angkat ya ke kedua daerah tersebut, namun ini masih didalami terkait dengan venue-venue mana yang akan dikunjungi, ya tentunya